Perkenalkan, nama saya Ria Nurhayati dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan Bandung dengan NPM 434032023028 dari kelas Akuntansi B. Moto hidup saya, Manjada Wajada. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai teori ekonomi menurut para ahli. Ayo kita mulai ke pembahasannya. Teori ekonomi merupakan seperangkap konsep, prinsip, dan model analitis yang digunakan untuk memahami perilaku individu, rumah tangga, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup studi tentang bagaimana sumber daya langka dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas. Teori ekonomi mempelajari berbagai fenomena ekonomi seperti produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa, serta dampak kebijakan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan stabilitas makroekonomi lainnya. Melalui analisis permodelan, teori ekonomi membantu dalam merumuskan kebijakan ekonomi, meramalkan tren ekonomi, dan memberikan wawasan tentang bagaimana sistem ekonomi berfungsi dan berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada teori ekonomi menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, teori ekonomi tidak terganggu oleh campur tangan pemerintah, di mana harga dan alokasi sumber daya ditentukan oleh mekanisme pasar. Menurut Adam Smith, teori ekonomi menekankan pentingnya spesialisasi dan divisi tenaga kerja dalam meningkatkan efisiensi produksi dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun percaya pada pasar bebas, Smith juga mengakui perlunya peran pemerintah dalam menjaga keadilan sosial dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. Next, ada teori ekonomi menurut John Maynard Keynes. Keynes mengembangkan teori ekonomi makro yang memusatkan perhatian pada intervensi pemerintah dalam perekonomian untuk mengatasi ketidakseimbangan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Baginya, teori ekonomi adalah sebuah studi mengenai apa yang harus dilakukan. Teori ekonomi menurut John Alfred Marshall. Marshall mendefinisikan teori ekonomi sebagai studi sintai atau studi ilmiah tentang perilaku manusia dalam pengaturan ekonomi dengan fokus pada penawaran dan permintaan harga pasar. Teori ekonomi dibagi menjadi dua, teori ekonomi makro dan mikro. Teori ekonomi makro dikembangkan oleh ahli ekonomi ternama John Maynard Keynes yang menulis The General Theory of Employment, Interest, and Money pada 1938. Keynes menyediakan pendapatnya untuk memperbaiki keadaan depresi ekonomi yang berlangsung di banyak negara dunia. Teori ekonomi makro ini dipicu oleh peristiwa Great Depression yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat, yang membuat perekonomian di berbagai negara besar mengalami berbagai masalah besar. Selanjutnya ada teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro dikembangkan oleh ahli ternama termasuk Adam Smith, bapak ekonomi dunia yang menulis The Wealth of Nations yang menjadi dasar teori ekonomi kapitalisme. Adam Smith menyebutkan bahwa ekonomi mikro memiliki upaya untuk menemukan faktor kontribusi untuk keputusan dan dampak kemungkinan pada masyarakat. Ekonomi mikro juga mempelajari tentang kurva permintaan, penawaran, elastisitas, model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya, dan teori harga. Selanjutnya di sini ada pertumbuhan teori ekonomi. Pertumbuhan teori ekonomi ini adalah kondisi di mana saat masyarakat suatu wilayah atau negara mengalami peningkatan pendapatan karena adanya kenaikan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi ini penting dihitung setiap tahunnya karena dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat. Adapun tingkat pertumbuhan ekonomi pada umumnya diukur dengan menghitung produk domestik bruto atau PDB ataupun produk nasional bruto atau PNB. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah dapat merencanakan penerimaan negara maupun pembangunan di masa mendatang. Di samping itu, bila pertumbuhan ekonomi kurang baik, pemerintah dapat menjadikannya sebagai landasan untuk meminta bantuan dana dari pihak internasional demi penuhinya kebutuhan negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang, entah itu dari pertumbuhan jumlah penduduk, inovasi masyarakat, dan lain sebagainya. Macam-macam teori ekonomi pertumbuhan menurut para ahli diklasifikasikan menjadi klasik, neoklasik, historis, dan modern. Yang pertama ada teori ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik ini dilihat dari sudut pandang yang diungkapkan oleh para ahli
fokus pada jumlah penduduk. Yang pertama ini ada Adam Smith. Adam Smith merumuskan teori pertumbuhan ekonomi miliknya dalam buku yang berjudul An Inquiry into the Nature of Causes of the Wealth of Nations. Menurut pandangan Adam Smith, pertambahan populasi penduduk akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Pertambahan tersebut diyakini dapat memperluas pasar dan diversifikasi maupun spesialisasi peran. Yang kedua ini ada dari David Ricardo. Bertolak belakang dengan pendapat Adam Smith, David Ricardo berpendapat bahwa pertambahan populasi justru mengakibatkan kelebihan tenaga kerja, sehingga upah yang diberikan menurun. Upah tersebut digunakan untuk membiayai tarif hidup minimum para pekerja. Alhasil, kondisi ekonomi akan stagnan. Teori pertumbuhan ekonomi klasik ini dirumuskan oleh David Ricardo dalam buku yang berjudul The Principles of Political and Taxation. Selanjutnya ada pandangan teori ekonomi menurut Robert Malthus. Robert Malthus memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan David Ricardo, di mana menurutnya pertambahan populasi dapat menyebabkan krisis pangan. Akibatnya, harga pangan di pasaran pun akan meningkat karena tidak semua orang memiliki akses terhadap pangan. Yang kedua ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, faktor pertumbuhan ekonomi negara dilihat dalam 3 hal, yaitu penduduk, kewirausahaan, dan investasi. Yang pertama ini ada dari Joseph Schumpeter. Menurut Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkat apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Dalam teori ini, kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memperluas usaha. Dengan demikian, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang selalu bertambah di setiap tahun. Yang kedua ada dari Robert M. Solow. Dalam pandangan Robert M. Solow, ada 4 faktor utama produksi, yaitu manusia, teknologi modern, akumulasi modal, dan hasil. Solow berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif maupun negatif. Oleh karenanya, pertumbuhan tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif. Selain itu, Solow juga berpendapat bahwa tingkat tabungan berpengaruh pada modal dan hasil. Jika tingkat tabungan tinggi, modal dan hasil juga ikut meningkat. Terus yang ketiga ada dari R.F. Harrod dan F.C. Domar. Harrod dan Domar memandang bahwa perlu ada pembentukan modal atau investasi demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil. Jadi, semakin banyak ketersediaan modal, produksi barang dan jasa juga dapat mengalami peningkatan. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Pada teori pertumbuhan ekonomi historis, para ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama ini dari Friedrich List. List berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui teknik produksi. Pengelompokan kebiasaannya menurut List adalah yang pertama dari masa berburu, yang kedua berternak dan bertani, yang ketiga bertani dan membuat kerajinan, dan yang keempat kerajinan, industri, dan perdagangan. Terus yang kedua ini ada dari Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat atau distribusi. Pengelompokan berdasarkan pandangannya. Yang pertama itu ada masa tukar menukar barang atau barter. Yang kedua itu masa tukar menukar dengan uang atau jual beli, dan yang ketiga ini ada masa tukar menukar dengan kredit. Lalu yang ketiga ini ada Werner Sombart. Werner Sombart berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi. Pengelompokan pada teori pertumbuhan ekonomi Sombart dibagi dalam 3 zaman, yakni yang pertama ini ada zaman perekonomian tertutup atau masih terdapat keterbatasan dalam menghasilkan barang dan dilakukan secara kekeluargaan. Yang kedua ini ada zaman kerajinan dan pertukaran. Sudah terdapat pembagian kerja di tengah masyarakat. Dan yang ketiga ini adalah zaman kapitalis atau sudah terdapat pemilik modalnya. Terus yang keempat ini ada teori pertumbuhan ekonomi modern. Walt Whitman Rostow. Teori pertumbuhan ekonomi modern ini didukung oleh Walt Whitman Rostow
Rostow. Rostow mengemukakan pandangannya bahwa pertumbuhan ekonomi ini dibagi dalam 5 tahap, yakni yang pertama ini ada masyarakat tradisional, tahapan ketika kegiatan produksi masih sederhana dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi. Yang kedua ini ada pralepas landas, tahapan ini ketika masyarakat dalam proses transisi penerapan ilmu modern pada pertanian dan industri. Dan yang ketiga ini ada masa lepas landas, tahapan ini di mana masyarakat mendorong dan memperkuat pertumbuhan ekonomi secara luas melalui investasi efektif serta tabungan produktif. Dan yang keempat ini ada dorongan menuju kedewasaan, tahapan saat perekonomian tumbuh secara teratur, lapangan usaha bertambah, serta semakin masifnya penerapan teknologi modern yang diikuti peningkatan investasi dan tabungan. Lalu yang kelima ini ada konsumsi tinggi. Tahapan ini ketika saat sektor industri memimpin dan pendapatan per kapita real terus meningkat, sehingga konsumsi masyarakat juga meningkat. Oke, selanjutnya kita bahas ke studi kasus dari teori ekonomi makro. Ini ada krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998 ini merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah ekonomi modern Indonesia. Krisis ini merupakan bagian dari krisis finansial Asia yang lebih luas, yang juga melanda negara-negara Asia lainnya seperti Thailand, Korea Selatan, dan Malaysia. Beberapa poin yang melatar belakangi krisis tahun 1997 sampai 1998 ini, yang pertama ada krisis mata uang. Krisis ini dimulai dengan melemahnya nilai tukar mata uang Thailand atau baht pada Juli 1997. Hal ini memicu kepanikan di pasar keuangan regional termasuk Indonesia, di mana investor asing mulai menarik modal mereka keluar dari pasar keuangan lokal. Yang kedua ini ada defisit neraca perdagangan dan ketergantungan pada utang asing. Indonesia pada saat itu memiliki defisit neraca perdagangan yang tinggi dan ketergantungan pada utang asing untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Ketika investor asing menarik modal mereka, nilai tukar rupiah terhadap US dollar turun drastis. Dan yang ketiga ini ada beban utang korporat dan perbankan. Banyak perusahaan dan bank di Indonesia pada saat itu telah meminjamkan dana dalam US dollar. Ketika nilai tukar rupiah jatuh, biaya utang mereka melonjak tajam menyebabkan kebangkrutan dan krisis likuiditas sektor perbankan. Dampak dari krisis ini yang pertama ada depresiasi rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap US dollar turun secara drastis. Pada tahun 1997, rupiah melemah lebih dari 70% terhadap US dollar, dari sekitar 2.400 per dolar menjadi lebih dari 14.000 per dolar. Yang kedua ini ada inflasi tinggi. Depresiasi rupiah menyebabkan lonjakan harga barang impor yang pada gilirannya mendorong inflasi di Indonesia. Inflasi tahunan mencapai puncaknya pada tingkatnya lebih dari 70% pada awal 1998. Dan yang ketiga ini ada krisis ekonomi dan sosial. Krisis ini mengakibatkan resesi ekonomi yang parah di Indonesia. Banyak perusahaan mengalami penurunan drastis dalam penjualan dan keuntungan, sementara pengangguran meningkat secara signifikan. Kondisi ini memicu proses dan ketegangan sosial di beberapa daerah. Dan yang keempat ini ada krisis keuangan dan pemerintah. Pemerintah Indonesia terpaksa meminta bantuan dana dari Dana Moneter Internasional atau IMF pada Agustus 1997. IMF memberikan paket bantuan finansial yang disertai dengan kondisi penghematan drastis dan reformasi struktural ekonomi. Nah, langkah utama yang diambil pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah penting untuk mengatasi krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 yang melanda negara Indonesia dengan hebat ya. Langkah pertama yang diambil ini yang pertama meminta bantuan dari IMF.
pada Agustus 1997, pemerintah Indonesia meminta bantuan finansial dari Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mengatasi tekanan ekonomi yang meningkat akibat krisis finansial regional. IMF memberikan paket bantuan yang signifikan dengan syarat-syarat tertentu untuk stabilitas ekonomi. Yang kedua, ini ada paket stabilitas ekonomi. Pemerintah Indonesia cukup mengimplementasikan paket stabilitas ekonomi yang mencakup kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang ketat. Langkah-langkah ini termasuk pengurangan subsidi, peningkatan suku bunga untuk menjaga nilai tukar rupiah, dan pengendalian inflasi yang meningkat. Yang ketiga, ini ada reformasi sektor keuangan dan perbankan. Untuk mengatasi krisis perbankan yang parah, pemerintah melaksanakan reformasi struktural dalam sektor keuangan dan perbankan. Langkah-langkah ini termasuk restrukturasi utang perusahaan, penyelamatan bank-bank yang mengalami kesulitan, serta peningkatan pengawasan dan regulasi perbankan. Yang keempat, ini ada reformasi struktural ekonomi. Krisis ini juga mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi struktural lebih lanjut dalam berbagai sektor ekonomi. Ini mencakup liberalisasi pasar keuangan, deregulasi industri, serta upaya untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola korporat. Yang kelima, ini ada pemulihan politik dan sosial. Selain langkah-langkah ekonomi, krisis ini juga memicu perubahan politik dan sosial di Indonesia. Demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi politik dan transparansi yang akhirnya mengarah pada pengunduran diri Presiden Soeharto dan perubahan signifikan dalam tata kelola negara. Lalu, apa sih kebijakan makroekonomi yang diterapkan pemerintah pada masa krisis 1997 sampai 1998? Beberapa kebijakan makroekonomi yang diterapkan pada tahun tersebut, yang pertama ada pengetatan fiskal. Pemerintah melakukan pengetatan fiskal dengan mengurangi belanja pemerintah dan meningkatkan pendapatan melalui pemotongan subsidi dan peningkatan penerimaan pajak. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran dan mengendalikan inflasi yang meningkat. Yang kedua ada kebijakan moneter yang ketat. Bank Indonesia atau BI meningkatkan suku bunga acuan atau BI rate secara signifikan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang terus terdepresiasi. Kebijakan moneter ketat ini bertujuan untuk menahan tekanan inflasi akibat penurunan nilai tukar dan menjadi daya tarik investasi dalam negeri. Yang ketiga, ini ada stabilitas nilai tukar. Pemerintah dan Bank Indonesia berupaya keras untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Langkah-langkah intervensi pasar valuta asing dilakukan untuk menahan pelemahan rupiah yang berlebihan. Yang keempat, ini ada penyelamatan sistem keuangan. Untuk mengatasi krisis perbankan yang parah, pemerintah melakukan penyelamatan dan restrukturasi bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Program penyelamatan ini melibatkan infus dana dari pemerintah dan restrukturasi utang agar sektor keuangan dapat beroperasi kembali secara stabil. Yang keempat, ini ada kebijakan subsidi. Meskipun ada upaya untuk mengurangi subsidi secara umum, pemerintah juga memberlakukan subsidi yang ditargetkan untuk masyarakat miskin atau sektor-sektor strategis yang terkena dampak langsung dari krisis, seperti subsidi bahan bakar minyak untuk industri dan transportasi. Dan yang keenam, ini ada reformasi struktural. Krisis ini mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi struktural yang lebih dalam, termasuk dalam hal kebijakan pajak, peraturan perbankan, dan deregulasi ekonomi secara umum. Tujuan dari reformasi ini adalah untuk meningkatkan transparansi, daya saing, dan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal di masa depan. Pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari krisis tahun 1997 sampai 1998? Dari krisis tahun tersebut memberikan beberapa pelajaran yang berharga yang dapat dijadikan acuan untuk negara Indonesia ke depannya. Yang pertama, ini ada pentingnya kebijakan makroekonomi yang berkelanjutan. Salah satu pelajaran utama dari krisis ini adalah pentingnya menjaga konsistensi dalam kebijakan makroekonomi, termasuk kebijakan moneter, fiskal,
dan struktural. Kebijakan yang konsisten dapat membantu mencegah tekanan berlebih pada ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Yang kedua ada diversifikasi dan pengurangan ketergantungan ekonomi. Negara dan negara belajar untuk diversifikasi ekonomi mereka, mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tunggal dan atau modal asing. Dengan diversifikasi yang baik, ekonomi menjadi lebih stabil dan lebih mampu bertahan terhadap fluktuasi global. Dan yang ketiga, ini ada pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat. Krisis ini menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam sektor keuangan dan perbankan. Regulasi yang efektif dapat mencegah resiko keuangan yang berlebihan dan mempromosikan tata kelola yang baik dalam perusahaan dan lembaga keuangan. Yang keempat, ini ada kemandirian dan pengelolaan utang yang bijak. Pengalaman dari krisis ini menekankan pentingnya untuk memiliki kebijakan pengelolaan utang yang bijak untuk membangun cadangan devisa yang cukup. Kemandirian dalam mengelola utang dan keuangan negara dapat memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menghadapi krisis. Yang kelima, ini ada transparansi dan responsibilitas pemerintah. Krisis ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam kebijakan ekonomi dan responsibilitas pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah yang transparan dalam mengelola keuangan publik dan dalam memberikan informasi ekonomi dapat membangun kepercayaan dan stabilitas di pasar. Yang keenam, ini ada pengaruh globalisasi dan ketergantungan ekonomi. Krisis ini juga mengingatkan akan dampak globalisasi dan ketergantungan ekonomi terhadap perubahan ekonomi global. Negara-negara belajar untuk lebih memperhatikan risiko eksternal dan mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap perubahan di pasar global. Yang ketujuh ada kerjasama internasional dan peran lembaga keuangan internasional. Kerjasama internasional termasuk dengan lembaga keuangan internasional seperti IMF dapat memberikan dukungan yang diperlukan dalam mengelola krisis ekonomi. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya peran lembaga internasional dalam membantu negara-negara menghadapi tantangan ekonomi yang besar. Nah, dengan mengambil pelajaran dari krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998, negara-negara dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk menghadapi masa-masa sulit di masa depan dan membangun fondasi ekonomi yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.